Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas analisis studi kasus 2 dengan judul Studi kasus permasalahan dalam proses pembelajaran konsep genetika di SMA Negeri 2 Selimun Aceh. Hasil analisis dari studi kasus tersebut menemukan beberapa permasalahan serta pendapat yang menyatakan bahwa genetika merupakan salah satu materi yang cukup sulit untuk dipahami oleh sebagian besar siswa karena konsep-konsep yang dimiliki oleh genetika bersifat esoterik atau suatu hal yang susah untuk dipahami dan abstrak, yang meliputi objek-objek mikroskopik dan proses-proses di luar pengalaman siswa sehari-hari. Beberapa permasalahan yang dialami oleh SMA Negeri 2 Selimum Kabupaten Aceh, yaitu 1. Permasalahan dalam proses pembelajaran dalam kelas, di mana sekolah tersebut menerapkan model pembelajaran genetika yang menggunakan model semi konvensional. Artinya, guru melakukan proses belajar mengajar dengan menggunakan metode ceramah, namun tetap melibatkan siswa untuk dapat aktif berpartisipasi dalam kelas. Pada model semi konvensional, guru akan menyampaikan materi pembelajaran dengan diiringi pertanyaan-pertanyaan agar dapat memancing siswanya untuk aktif sehingga pembelajaran di dalam kelas tidak terkesan monoton. Penggunaan materi pembelajaran dalam kelas yang diajarkan terlalu mengacu pada buku, sehingga para siswa selalu belajar hanya menggunakan buku tersebut. Proses pembelajaran pada sekolah tersebut cukup terhambat karena pada proses pembelajarannya, guru-guru kurang menyediakan bahan dan sumber belajar lainnya seperti modul dan lain sebagainya. SMA Negeri 2 Selimum, Kabupaten Aceh juga menggunakan media pembelajaran berupa gambar dan alat peraga untuk menunjang proses pembelajaran. Namun kedua media tersebut tidak dapat dilihat secara langsung karena gambar tersebut dibawa pulang oleh siswanya, serta alat peraga yang sedang mengalami perbaikan karena terdapat beberapa kerusakan. Sekolah tersebut juga kurang berinovasi dengan penggunaan media lain seperti media visual, audio, atau audiovisual karena tidak menyediakan sarana pembelajaran untuk pelatihan serta perlengkapan yang terbatas. 2. Permasalahan dari tenaga pengajar. Guru biologi yang mengajar pada sekolah tersebut sedang melanjutkan pendidikan pasca sarjana semester 3 dan memiliki jabatan ganda, yaitu menjadi guru biologi dan juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah, sehingga meskipun jumlah kelas yang ada di SMA Negeri 2 Selimum tidak banyak, namun beban sebagai mahasiswa dan tanggung jawab sebagai wakil kepala sekolah cukup menyita waktu dan pembelajaran dalam kelas. Ditambah jarak antara rumah dan sekolah yang cukup jauh juga menjadi kendala dalam mengajar. Sekolah tersebut juga belum pernah menyusun modul karena keterbatasan waktu. Namun, sekolah pernah menyusun modul kumpulan-kumpulan soal ujian untuk siswa sebagai bahan belajar persiapan ujian nasional. Baik, yang ketiga ada permasalahan dari siswa, yaitu kendala yang paling utama terdapat pada kurangnya minat belajar siswa dalam proses pembelajaran genetika. Mereka mengatakan bahwa pembelajaran genetika sulit untuk dipahami karena mengandung istilah-istilah dan materi yang sangat kompleks. Siswa kesulitan memahami materi dalam buku teks biologi dan buku paket karena terlalu banyak materinya, sehingga mereka merasa malas untuk membaca dan memahami buku tersebut. Mereka lebih mudah memahami materi dari uraian ringkas dalam bentuk modul, namun sekolah tidak pernah menyediakan modul. Mereka merasa pembelajaran yang dilakukan belum optimal, sehingga belum memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan baik. Yang keempat, permasalahan dari laboratorium IPA. Sekolah tidak memiliki laboratorium IPA dan segala perangkat laboratorium seperti mikroskop, sehingga pada proses pembelajaran genetika selama ini tidak pernah melakukan kegiatan praktikum. Baik, selanjutnya ada ruang lingkup evaluasi. Ada 4 poin yang akan kami bahas. Yang pertama ada evaluasi masukan atau input. Yang kedua evaluasi proses atau proses. Yang ketiga evaluasi keluaran atau output. Dan yang terakhir ada evaluasi dampak atau impact. Yang pertama, evaluasi terhadap masukan input meliputi pemanfaatan berbagai sumber daya, sumber dana, tenaga, dan sarana, yaitu
SMA Negeri 2 Selimun menggunakan media pembelajaran berupa gambar dan alat peraga untuk menunjang proses pembelajaran. Sekolah tersebut juga kurang berinovasi dengan penggunaan media lain seperti media visual, audio, atau audiovisual, karena tidak menyediakan sarana pembelajaran untuk pelatihan serta perlengkapan yang terbatas. Penggunaan materi yang digunakan dalam kelas yang diajarkan mengacu hanya pada buku, sehingga para siswa selalu belajar hanya menggunakan buku tersebut saja. Yang kedua, evaluasi terdapat proses. Dititik beratkan pada pelaksanaan program, apakah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau tidak. Proses pembelajaran pada sekolah tersebut cukup terhambat karena pada proses pembelajaran guru-guru kurang menyediakan bahan dan sumber belajar lainnya seperti modul dan sebagainya. Yang ketiga, evaluasi terhadap keluaran atau output adalah penilaian terhadap hasil yang dicapai. Jika kesulitan atau pencapaian siswa terhadap proses pembelajaran konsep genetika itu tidak berhasil, maka pihak sekolah dan guru harus mengubah gaya metode atau modul pembelajarannya. Dan yang terakhir, evaluasi terhadap dampak atau impact mencakup pengaruh yang timbul dari program yang dilaksanakan. Akan timbul proaktif siswa dan pihak guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang maksimal. Misalnya modul disertai dengan kegiatan praktikum konsep genetika, dan di situ nantinya siswa akan senang dan pastinya akan lebih giat dalam belajar. Selanjutnya yaitu objek dan subjek evaluasi. Objek evaluasi dapat dilakukan dengan cara menyediakan lab praktikum konsep genetika, serta mengevaluasi model pembelajaran. Jadi, pada proses pembelajaran yang berlangsung, bukan hanya secara model ceramah dan penggunaan buku dalam proses pembelajarannya, namun bisa dilakukan dengan cara yang lebih variatif lagi. Subjek evaluasi, evaluasi kinerja guru dan evaluasi siswa yang akan membantu jalannya proses pembelajaran menjadi lebih baik. Yang F, teknik evaluasi, yaitu teknik yang perlu dievaluasi adalah guru berupaya proaktif dalam meningkatkan proses pembelajaran untuk siswanya. Demikian mind map yang kami paparkan di presentasi kami bertiga kali ini. Apabila ada kesalahan baik di tulisan maupun secara lisan kami bertiga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.